Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Ahmadiansyah, NIM 20050400023. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas materi perdata, yaitu penyitaan atau sita. Pengertian sita. Penyitaan berasal dari terminologi Beslak. Istilah Indonesia Beslak, tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Penyitaan berarti menempatkan harta tersita di bawah penjagaan pengadilan untuk memenuhi kepentingan penggugat atau kreditor. Macam-macam sita. Sita revindikasi, sita jaminan, sita harta bersama, dan sita eksekusi. Nah, yang pertama kita masuk dulu sita revindikasi atau revindicator Beslak. Dasar hukumnya pasal 226 ayat 1 HIR dan pasal 260 ayat 1 RBG. Revindicator berasal dari perkataan revindisar yang artinya mendapatkan. Perkataan revindicator Beslak mengandung pengertian penyitaan untuk mendapatkan hak kembali. Maksudnya penyitaan ini adalah agar barang yang digugat itu jangan sampai dihilangkan selama proses berlangsung. Sita revindikasi mempunyai kekhususan terutama terletak pada objek barang tersita dan kedudukan penggugat atau barang. Itu hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain atau di tangan tergugat. Barang itu berada di tangan orang lain tanpa hak dan permintaan sita diajukan oleh pemilik akan dikembalikan kepadanya. Kemudian syarat atau alasan pokok sita revindikasi adalah adanya objek sengketa barang bergerak, dapat permohonan pemilik barang, permohonan diajukan kepada ketua pengadilan dan barang dikuasai tergugat tanpa hak. Kemudian ada sita jaminan atau conversator Beslak. Dasar hukumnya pasal 227 HIR. Perkataan conversator Beslak adalah berasal dari perkataan conserveren yang berarti menyimpan. Makna conversator Beslak ialah untuk menyimpan hak-hak seseorang untuk menjaga agar penggugat tidak dirugikan oleh perbuatan tergugat. Syarat-syarat utama sita jaminan adalah harus ada sangka yang beralasan bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan akan menggelapkan atau menghilangkan barang-barangnya. Kemudian barang yang disita itu berupa kepunyaan yang terkena sita, artinya bukan milik penggugat. Nah, kemudian permohonan diajukan kepada ketua pengadilan yang memeriksa perkara tersebut. Yang keempat, dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Nah, ciri-ciri sita jaminan ada sebagai berikut. Yang pertama, sita jaminan diletakkan atas harta yang disengketakan status kepemilikannya atau terhadap harta kekayaan tergugat dalam sengketa utang piutang atau juga dalam sengketa dan tuntutan ganti rugi. Objek sita bisa barang bergerak atau tidak bergerak, bisa berwujud dan tidak berwujud. Nah, pembatasan sita jaminan bisa hanya barang-barang tertentu atau seluruh harta kekayaan tergugat. Tujuan penyitaan untuk menjamin gugatan agar tidak hampa atau ilusoir. Berdasarkan SEMA RI nomor 5 tahun 1975 tanggal 9 Desember 1975, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sita jaminan. Yang pertama, barang yang disita nilainya jangan melampaui nilai gugat. Barang yang disita didahulukan benda yang bergerak, jika tidak mencukupi baru benda yang tidak bergerak. Selanjutnya, barang yang disita tetap dalam penguasaan dan pemeliharaan si tersita. Dan perhatikan ketentuan pasal 198 dan 199 HIR atau 213 dan 214 RBG. Yang terakhir ada sita harta bersama. Yang ketiga sita harta bersama. Marital Beslak. Dasar hukum pasal 24 ayat 2 huruf C PP nomor 9 tahun 1975 dan Reglement Acara Perdata atau Reglement of the Refordering Stadblad 1847 nomor 52 Junto 1849 nomor 63. Tujuan sita harta bersama membakukan harta pertama suami istri melalui penyitaan agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung. Karakteristik penerapan yang melekat pada sita harta bersama meliputi seluruh harta bersama yang dikuasai oleh para pihak, bukan hanya yang ada di tangan tergugat saja, tetapi juga ada pada penggugat atau pihak ketiga. Yang terakhir, sita eksekusi. Dasar hukumnya pasal 197 HIR atau pasal 208 RBG. Sita eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela meskipun pengadilan telah memperingatkan agar putusan tersebut dilakukan secara sukarela sebagaimana mestinya. Sita eksekusi ini bisa dilakukan terhadap putusan yang mengharuskan penggugat membayar sejumlah uang. Sekiranya sudah diletakkan sita jaminan, tidak diperlukan lagi sita eksekusi karena sita jaminan menurut asasnya otomatis beralih menjadi sita eksekusi pada saat perkara yang bersangkutan mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Ada dua macam sita eksekusi. Yang pertama sita eksekusi langsung, yakni sita eksekusi yang langsung diletakkan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak dari debitur atau pihak yang kalah. Sita eksekusi yang tidak langsung ialah sita eksekusi yang berasal dari sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga dan dalam rangka eksekusi otomatis berubah menjadi sita eksekusi. Nah, itu tadi sedikit pembahasan tentang materi perdata yaitu penyitaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.